Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita berlindung diri daripadanya dari segala perbuatan buruk, perbuatan jahat. Salawat dan salam senantiasa Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in dan seluruh umat yang setia yang selalu mengikuti sunnah dan jejaknya sampai hari kemudian. Amin. Allahumma amin. Saya selaku khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada para jamaah sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan Jumat yang singkat ini, saya beri tema sifat karakter orang-orang Yahudi. Para hamba Allah jamaah yang Allah muliakan, sudah lebih dari 1 bulan muslimin muslimat saudara kita yang berada di tanah Palestina umumnya dan Gaza pada khususnya dan sekitarnya menghadapi kaum orang-orang Yahudi atau Zionis Israel yang sekarang disebut orang demikian. Memang orang-orang Yahudi sejak dahulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, selalu mereka itu saja selalu berbuat kerusakan. Allah mengabadikan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna uluwan kabira. Allah berfirman, dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dan kesombongan yang sangat besar. Ayat ini sudah jelas Allah telah mengabadikan tentang sifat dan karakter orang-orang Yahudi dahulu. Yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana ayat tadi bahwa Allah telah menetapkan kepada mereka Bani Israel itu kaum Yahudi adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi memang dalam Al-Quran Allah juga menggambarkan, menjelaskan sifat orang-orang Yahudi adalah wataknya sangat keras hati, keras kepala, pendendam, pembunuh, bahkan mereka adalah perusak di dunia ini. Kita ketahui sendiri yang sudah berlalu, bahkan sampai sekarang mereka orang-orang Zionis Israel yang berada di Gaza khususnya dan juga Palestina pada umumnya, sampai sekarang tidak henti-hentinya mereka selalu berbuat kerusakan. Bahkan sejak zaman Nabi dulu mereka selalu membunuh para nabi yang telah Allah berikan kepada mereka. Hamba Allah yang Allah muliakan. Kemudian juga bahwa Nabi Musa adalah diberikan kitab Taurat untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel. Namun Bani Israel adalah justru mengubah ajaran Taurat yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam dan membuat kebohongan dan membuat kencokakan. Akhirnya mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi.
Kemudian hadis sekalian, mereka menawar syariat untuk melaksanakan ibadah agar lebih melaksanakan ibadah itu ringan yang dilaksanakan oleh mereka. Mereka sangat mudah untuk dikerjakan. Misalnya dalam satu contoh, mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah pada hari Sabtu, tetapi mereka menawarnya supaya ibadah hari Sabtu dipindahkan pada hari-hari yang lain. Karena mood mereka adalah hari Sabtu adalah hari ketika mereka sangat untung untuk perniagaan, untuk mencari dunia. Itulah akhirnya syariat dirubah oleh mereka. Dan masih banyak lagi. Kemudian tadi bahwa orang-orang Israel atau Bani Israel atau yang sekarang Zionis Israel, mereka tadi adalah mereka sangat wataknya sangat keras, hatinya sangat keras, dan dia juga pendendam, dan dia juga pembuat kerusakan. Ini juga Allah berikan dalam Al-Quran beberapa surat-surat yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsah bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami, kata Allah, menetapkan hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh satu orang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau ada alasan yang lain, selalu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia di muka bumi, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya di muka bumi. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas, dan dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Hamba Allah yang Allah muliakan, ini sudah merupakan memang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerti dan bisa mengetahui sifat dan karakter orang-orang Yahudi atau Israel sekarang. Saya teringat bahwa dalam kitab mereka, kitab kaum Yahudi, kaum punya kitab namanya disebut kitab Talmud, yang asalnya Taurat kemudian dia rubah dan dia membuat kitab sendiri namanya kitab Talmud. Dalam kitab mereka saya pernah membaca bahwa selain bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, maka manusia di muka bumi boleh dibunuh secara tidak ada alasan apapun. Entah itu anak-anak, orang tua dan sebagainya. Kata mereka halal kita membunuh mereka, karena mereka hanya berupa binatang yang berbentuk manusia. Maka saya teringat bagaimana kejamnya waktu beberapa hari yang lalu, kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, bukan main, mereka sangat brutal. Kalau saya nilai itu bukan perang, bukan kejahatan perang, tapi kebiadaban mereka. Menurut agama Islam, apabila kita berperang itu ada tata carana. Apabila kita memenuhi atau melihat tanaman, jangan kita injak. Apabila kita melihat anak-anak, jangan kita bunuh. Melihat orang tua dan sebagainya, kita harus lindungi. Berbeda dengan orang-orang Israel. Para hamba sekalian mungkin pernah tahu dan pernah melihat dari yang sudah selama ini kita ketahui melalui mass media dan sebagainya, itu banyak tawanan perang baik dari pihak Israel maupun pihak Palestina atau Gaza berbeda. Orang-orang tawanan Israel berada di Gaza itu dilindungi, anak-anaknya dilindungi, orang tuanya, nenek-nenek semua dilindungi. Tapi begitu kaum-kaum dari Palestina atau Gaza sebagai tawanan Israel, maka itu ditindak keras, bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Itulah bedanya mereka dengan kita. Kemudian sekalian, dan juga banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi di sana. Dan alhamdulillah saya punya tetangga
yang mungkin bapak-bapak pernah melihat sendiri, namanya Muhammad Hussein, yang sering tampil di TV One, di TV-TV lain, bahkan belum lama juga banyak diundang. Ketika beliau pulang dari Gaza, Palestina, saya mau bertemu, susah sekali untuk bertemu. Tapi alhamdulillah waktu malam Kamis yang lalu, ketika kami mengadakan pengajian, kemudian dia datang, disitulah saya minta oleh-oleh dari beliau. Mungkin kita tahu Muhammad Hussein itu tetangga saya dan juga satu kampung, satu rumah di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah saya banyak belajar beliau bagaimana selama beliau 12 tahun di sana itu banyak menimba, dan juga dimulai dari dia belajar, kuliah, sampai dia punya istri ketika rudal sedang meluncur. Dan alhamdulillah saya juga banyak belajar dari beliau, dan kita juga bisa dapat melihat sendiri bagaimana kejamnya orang-orang Zionis Israel. Maka demikian, marilah kita sama-sama untuk sama-sama bagaimana kita yang tidak terkena bencana, yang tidak kena seperti mereka, kita punya hak untuk mereka saling tolong menolong. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pada khutbah yang kedua kami sampaikan satu buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah, Nabi Muhammad maksud saya adalah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yaslimu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajah, wa man faraja muslimin kurbatan farajallahu alaihi biha kurbatan qurba yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan dia menzolimi, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang ia melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jamaah yang Allah muliakan, hadis tadi marilah kita untuk sama-sama menghayati kata Rasulullah, muslim adalah saudara muslim yang lain, tanpa dibatasi oleh berbagai macam kelas, apakah itu masalah ras, negara dan sebagainya. Yang penting apabila dia muslim, satu agama, dia ada saudara kita. Dan kata Nabi berikutnya, jangan kita menzolimi atau menganiaya saudara kita. Yang kedua, jangan juga menyerahkan kepada musuh. Nah, masalah musuh tadi, saudara kita yang di Gaza Palestina, mereka berhadapan dengan musuh. Kalau kita membiarkan mereka di hadapan musuh, berarti kita telah menyusahkan mereka. Hendaknya kita harus bagaimana caranya? Berarti kita telah harus memenuhi dan harus melindungi saudara kita yang berhadapan dengan musuh. Artinya dengan cara apapun kita bisa menolong mereka, dengan doa barangkali minimal. Kemudian juga sekarang kita bisa menolong mereka dengan makan, minuman dan sebagainya. Itulah sebagai solidaritas kita kepada iwan kita yang ada di Palestina umumnya dan Gaza pada khususnya. Akhirnya mudah-mudahan pada khutbah ini bisa dapat sama-sama kita renungi
Dan kita mendoakan bagi saudara kita yang ada di sana, Palestina dan juga di Gaza khususnya, sama-sama untuk bisa agar Allah Subhanahu wa taala menenteramkan hatinya, diberikan kesabaran, ketawakalan, dan mudah-mudahan musuh-musuh Allah Israel itu Allah lenyapkan dan Allah hancurkan. Amin, Allahumma amin. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa qira'atana wa taubatana wa du'ana ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansul muslimina fi Filistin, Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin khassa wa fi anhil buldanin amma. Allahumma hil muslimin wa imamahum bi jamatil muslimina hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil wa zalimin wa faisin wa munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.